hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Shalom, nande kekelengan kami, Moria dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam PA online yang kita laksanakan hari ini. Dan untuk memasuki PA kita, mari bersama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, karena hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk bertemu secara online, untuk melakukan PA Moria di tempat kami masing-masing. Dan kami bersyukur karena kami terus diingatkan untuk bersekutu dan menyembah Tuhan di tengah-tengah kondisi hidup kami saat ini. Dan dalam PA kami kali ini, sebentar kami akan merenungkan sebahagian firman Tuhan. Biarlah kiranya tuntunan Roh Allah memampukan kami memahami kehendak-Mu, dan biarlah kami boleh belajar sesuatu dari firman Tuhan yang menjadi bahagian perenungan kami. Terima kasih Tuhan, kami berserah kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memasuki perenungan kita pada hari ini yang diambil dari Ibrani 13 ayat 4 dan 5 dengan tema menjaga kebadian perjabun. Ibrani 13 ayat 4 sampai 5, tema jaga kebadian perjabun. Moria kekelengan kami dimanapun kamu berada, nande kami hari ini salah satu bagian pembacaan firman yang menjadi perenungan kita berbicara tentang perkawinan. Ketika penerima surat ini disadarkan kembali bahwa sebuah ikatan yang bernama perkawinan itu punya makna yang sangat penting dalam relasi kehidupan manusia, maka kita juga yang menerima dan membaca bagian dari surat ini, bahkan merenungkannya dalam PA Moria hari ini, sekaligus juga mengingatkan kita bahwa apa yang dituliskan ini menjadi sebuah semboyan penting, bahkan hal-hal penting dalam kehidupan kita. Berbicara tentang perkawinan, sentabi orang tua kami Krina, saya memang tidak berpengalaman dalam hal itu, tapi setidak-tidaknya berdasarkan apa yang sering dituturkan dan juga kita pelajari dalam iman Kristen, bahwa perkawinan itu punya makna yang sangat sakral dalam kehidupan kita. Saya mencoba mencatat bahwa ada 3 hal yang berkenaan tentang perkawinan di tengah-tengah kehidupan orang Kristen. Bagian yang pertama, perkawinan itu adalah sebuah peristiwa penting, peristiwa yang sangat sakral dalam kehidupan kita, karena peristiwa itu mengikatkan dua insan yang berbeda dan ikatan itu bersifat sakral. Jadi ketika sebuah ikatan perkawinan terjadi, bukan hanya lagi berbicara tentang dua insan semata, tapi ada sosok lain di baliknya yang mengikatkan relasi keduanya menjadi lebih dekat, menjadi lebih lekat, sehingga ikatan itu menjadi ikatan yang sangat sakral. Itulah yang diikat di dalam nama Allah. Bahkan dalam berbagai tradisi perkawinan kita bukan hanya sebatas 2 orang saja, tapi dihadiri oleh beberapa orang sebagai saksi perpulungan, begitu ya, yang memperlihatkan sungguh ikatan sakral di hadapan Tuhan yang berlangsung di dalam nama Tuhan itu disaksikan juga oleh orang banyak, termasuk keluarga terdekat kita. Lalu hal yang kedua, perkawinan itu adalah sesuatu yang penting karena perkawinan merupakan bagian dari inisiatif Allah.
bukan manusia yang memunculkan ide tentang perkawinan, tapi sesungguhnya Allah yang memunculkan ide tersebut. Kita ingat dalam peristiwa Kejadian, ketika Allah menciptakan Adam, Allah berkata tidak baik seorang saja, sehingga Dia menyediakan penolong. Artinya relasi yang diikat yang begitu sakral itu bukan berdasarkan inisiatif manusia, tapi inisiatif Allah yang mengizinkan manusia itu memiliki rasa cinta, rasa peduli satu dengan yang lainnya, sehingga inisiatif yang Allah berikan itu kita tanggapi di dalam perkawinan sakral. Jadi dua poin ini kemudian memasukkan kita pada poin yang ketiga, bahwa kemudian perkawinan itu berbicara tentang sebuah proses yang panjang yang diawali dalam pengikraran janji, lalu penerimaan berkat perkawinan, kemudian di sana menjadi titik awal bagi sebuah ikatan perkawinan untuk berproses bersama menghidupi perkawinan yang telah dipersatukan dan diberkati oleh Allah. Jadi perkawinan itu berbicara tentang prosesnya. Orang-orang yang kemudian sepakat untuk menerima berkat dari Allah itu kemudian melengkapi satu dengan yang lainnya, saling mengisi kekosongan satu dengan yang lainnya, sehingga mereka bisa hidup bersama selama beberapa tahun lamanya. Dan itu ternyata selalu harus belajar. Oleh karena itu, dalam pembacaan kita hari ini cukup jelas diperlihatkan bagi kita pada ayat 4 yang berkata bahwa hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Bahwa yang ditekankan adalah setiap orang harus menghormati perkawinan. Secara khusus terlebih dahulu pasangan-pasangan yang telah mengikrarkan dirinya untuk bersekutu, untuk bersama-sama menyatu bersama dengan pasangan yang telah dia pilih dan diberkati oleh Allah. Bahkan pembacaan ini memasuki ranah terprivat yang paling pribadi sekalipun dengan berkata, janganlah mencemarkan tempat tidur. Artinya tempat yang paling intim, tempat yang paling privat bagi sebuah pasangan itu pun harus dijaga oleh pasangan tersebut. Jadi apa yang diperlihatkan di sini justru mengingatkan kembali bahwa perkawinan itu bukan hanya sebatas urusan dua orang, laki-laki atau perempuan saja, tapi adalah urusan dua insan yang telah menyatakan ikrarnya, janjinya di hadapan Allah dan kemudian menerima berkat yang bersumber dari Allah. Lalu pada ayat yang kelima menarik, diperlihatkan di sana bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Pada bagian ini justru diingatkan kalau bagian awal itu mengenai ikatan, jangan-jangan memang dalam ikatan yang sakral itu, ikatan yang telah dipersatukan oleh Allah itu harus saling mengingatkan untuk tidak menjadi hamba uang satu dengan yang lainnya, tapi justru mampu melihat apa yang paling penting, apa yang paling utama dalam relasi keberlangsungan antara suami dan istri, pasangan yang telah disatukan oleh Tuhan di dalam perkawinan. Oleh karena itu ditambahkan pula dalam pembacaan kita, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya ada sebuah janji yang bersumber dari Allah bahwa setia Tuhan itu tiada bertara. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan dan tidak akan membiarkan kita. Terlebih kamnande kami, begitu banyak pergumulan kehidupan saat ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ada semakin banyak tuntutan yang diberi kepada Andu. Terlebih mungkin anggota keluarga yang semakin sering tinggal di rumah karena anjuran pemerintah stay at home itu membuat kamu memutar pikiran
memunculkan ide-ide kreatif yang semakin hari berpikir, apalagi kreasi yang akan saya sediakan bagi anggota keluarga. Bagaimana cara saya kemudian menyatakan kasih bagi setiap anggota. Dan tentu itu mengajak setiap kita untuk terus melihat bahwa Allah bekerja bersama-sama dengan kita. Allah mampu menguatkan kita, bahkan menguatkan Kamkrina Nande kami di tengah-tengah kondisi ini. Dan tentu dalam pembacaan hari ini, apa yang dituliskan yang menjadi perikop penting di dalam pasal 13 dari seluruh pembacaan kita diberi judul oleh LAI Nasihat dan Doa Selamat. Jadi percakapan tentang menjaga kehormatan, menjaga kesucian, dan bagaimana menjaga kesetiaan dalam relasi perkawinan, bahkan kemudian berdampak pada kehidupan keluarga, itu semuanya adalah bagian nasihat yang diterima melalui pembacaan di dalam kitab Ibrani hari ini. Dan itu menjadi sebuah pengharapan bagi kita bahwa keselamatan itu menjadi bahagian kita. Bukan hanya bagi diri kita semata, tapi juga bagi seisi rumah kita. Jadi cukup besar peranan Nande kami, Moria kami untuk menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga keharmonisan rumah tangga, bahkan menjaga kesetiaan antara suami dan istri, antara relasi anak dan orang tua, relasi satu dengan yang lainnya. Karena sungguh-sungguh diminta untuk menjaga kehormatan di tengah-tengah keluarga. Tentu bukan hanya satu oknum saja, Moria saja yang bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan keluarga. Seluruh anggota keluarga tentunya punya tanggung jawab yang sama. Namun dalam PA kita kali ini, karena ini adalah PA secara kategorial, PA Moria per Nanden, Nande kami Kamkrina, kita diingatkan sebagai perempuan, Kamkrina sebagai Nande, untuk belajar terus-menerus memperlihatkan setia atas ikrar yang telah diucapkan, bahkan telah dinyatakan di hadapan Allah sekalipun. Jadi mari melangkah di dalam ikrar yang telah kami ucapkan, Nande kami Krinana, dan terus berproses untuk menyatakan kesetiaan dan keharmonisan dengan semua hal yang bisa kami lakukan. Sosok Ndu sungguh-sungguh adalah sosok penolong dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu berbangga hatilah kamu sebagai penolong yang terus-menerus dipakai Tuhan untuk menolong setiap anggota keluarga di tengah-tengah keluarga kita. Oleh karena itu kita terus berserah kepada Tuhan, dan Tuhan senantiasa menolong kita semuanya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, karena Engkau begitu baik, menganugerahkan hal-hal baik dalam kehidupan kami. Secara khusus menganugerahkan kebaikan bagi setiap Moria, bagi setiap Nande kami yang berjuang untuk menyatakan cinta kasih di tengah-tengah keluarga. Dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh setiap Nande kami untuk menyatakan keharmonisan, kesetiaan di tengah-tengah ikatan perkawinan yang telah mereka ikrarkan di hadapan Tuhan. Semuanya itu kemudian berdampak ke dalam kehidupan keluarga. Betapa besar peranan yang Tuhan beri. Oleh karena itu, dalam doa ini kami memohon, biarlah kiranya Engkau Tuhan yang menopang setiap Nande kami, setiap Moria kekelengan kami, untuk terus-menerus menjadi penolong dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berbagai upaya yang mereka lakukan, Tuhan pakai mereka sebagai penolong yang sungguh-sungguh di tengah-tengah keluarga, menjaga kehormatan perkawinan, bahkan juga mengingatkan anggota keluarga bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan mereka, karena janji-Mu tidak membiarkan dan tidak meninggalkan setiap orang yang percaya.
Terima kasih Tuhan, kami terima firman ini, kami terima berkat-Mu, dan kami akan melangkah dalam kehidupan kami di dalam iman dan percaya kepada Allah saja. Terpuji Engkau kini dan selamanya, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.